Siti sampai mana, Sit? Materinya, Sit? Baru sampai ini, Bu. Sampai yang latihan sampai ini, soal. Identitas Bezout. Iya, Ibu. Ini. Yang Ibu. kelas B, kelasnya Zahwan, sampai mana? Ya, Ibu. Sampai sini terakhir, Ibu. Sampai mana? Sampai sini kemarin terakhir, Ibu. Oke, sama ya. Oke. Oke, dengan lanjutkan. Nah, apa yang kita pelajari materi sebelumnya itu akan digunakan untuk menyelesaikan salah satu soal, yaitu persamaan Diophantine. Ya, ini saya hapus dulu. Suara bunyinya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, kita hapus dulu. Oke, belum di-record ya? Record dulu ya, Pak, record dulu. Oke, nah Diophantine itu apa? Persamaan Diophantine itu persamaan yang solusinya mensyaratkan adanya bilangan bulat. Ya, contohnya apa? Saya punya kasus di sini ada sejumlah. Ini sudah belum? Kelasnya Zahwan sudah belum ini? Kayaknya sudah ya. Kalaupun sudah nanti nggak apa-apa ya, kita ulas lagi ya. Jadi misalkan ada kasus sejumlah sepeda roda 2 dan sejumlah becak roda 3 di suatu lahan parkir, di mana banyaknya semua roda itu 17. Kira-kira berapa banyak sepeda dan berapa banyak becak? Nah, dengan memisalkan banyak sepeda itu X, banyak becak itu Y, kita punya model yaitu karena banyaknya roda adalah 17, jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 17. Yang akan kita cari adalah nilai X dan Y, di mana X-nya banyak sepeda, Y banyak becak. Nah, dari bentuk ini, 2X tambah 3Y sama dengan 17, ya. Ini bilangannya kecil. Kita bisa tebak-tebakan lah. Kita nggak mungkin mencari nilai X-Y-nya itu tidak bilangan bulat. Nggak mungkin kamu menemukan sepeda itu 21,5, 2,5 itu nggak mungkin. Kan harus bilangan bulat. Mau nggak mau, kita harus temukan apa? X yang memenuhi hanya X1, Y-nya adalah 5, 15 tambah 2, 17 ya. X-nya 4, Y-nya 3, 8 tambah 9, 17. X-nya 7, Y-nya 1, 14 tambah 3, 17. Hanya 3 ini yang memenuhi. Nah, misalkan saya punya bentuk soal lain. Ya, bentuk soal lain. Jadi tujuan kita adalah kita mencari solusi X dan Y. Misalkan bentuk soalnya adalah Anda punya 2X ditambah 6Y sama dengan 5. Kira-kira bisa enggak Anda temukan berapa nilai X, berapa nilai Y-nya? Berapa nilai X, berapa nilai Y? Nah, sampai kapanpun nggak akan ketemu nilai X sama Y-nya itu untuk X, Y bilangan bulat. Kenapa? Nah, karena kita bisa deteksi dari suatu kondisi, ada teorema, saya punya FPB-nya 2 sama 6. 2 sama 6 FPB-nya berapa? 2.
Berapa FPB-nya 2 sama 6? 2. Nah, ternyata kondisinya 2 itu tidak membagi 5. Ya, 2 tidak membagi 5. Artinya apa? Ketika kondisi 2 tidak membagi 5, ini jelas dia tidak ada solusi. Ada teoremanya. Ya. Nah, beda dengan ini tadi. Saya punya FPB 2 sama 3 itu 1. 1 membagi 17. Jelas ada solusi. Ya. Jadi secara umum ketika kita punya persamaan dengan dua variabel, X dengan koefisiennya A, Y dengan koefisiennya B, AX tambah BY sama dengan C. Kita cek dulu apakah FPB dari A dan B, katakan D, ya, dengan kondisi ketika D itu membagi C, maka dia pasti ada solusi. Ketika D-nya tidak membagi C, dijamin dia nggak ada solusi. Cara mengeceknya dari sini. Nah, ada solusi pun memungkinkan solusinya nggak tunggal. Ini nggak tunggal karena ada 3 solusi. Ya, terus gimana? Nah, solusinya ya kita butuh nilai X sama Y. Ada solusi, solusinya bentuknya koefisiennya X adalah A, berarti kita ambil koefisiennya dari Y. Yaitu saya punya X0 ditambah B per DN. Dan Y-nya, Y0, kalau ini positif, yang ini negatif. Salah satu. Kalau Y-nya positif, X-nya berarti negatif. Ya, Y0 berarti apa? Min, koefisiennya Y adalah B, berarti saya ambil koefisiennya dari X. A per D kali N. Di mana N-nya adalah bilangan bulat. Dan X0, Y0 itu salah satu solusi. Salah satu solusi, karena memungkinkan solusinya tidak tunggal. Nah, yang akan kita cari nanti adalah nilai X0 sama Y0-nya. Ya, nah, kalau bentuknya bilangan sederhana, saya rasa nggak ada masalah. Yang ada masalah ketika kamu punya bilangan seperti ini. Ya. Solusi dari 221X ditambah 91Y sama dengan 1066. Akan kesulitan, terlalu sulit kalau kita memisahkan X-Y-nya itu nilai yang tebak-tebakan gitu ya. Kenapa? Nah, ini saya ambil. Ketemunya solusinya ini paling tidak min 164 untuk X, Y-nya 410. Nah, itu kan bilangannya besar sekali ya. Ya, kita nggak akan bisa nebak X-nya 0, Y-nya 1. Ya, sebetulnya bisa, cuma akan butuh waktu yang lama gitu loh. Ya. Nah, jadi kita gunakan konsep dari kemarin, identitas besok yang merepresentasikan nilai dari FPB. Kita gunakan itu. Sebelumnya kita cek, persamaan itu punya solusi enggak? Jangan-jangan nggak ada solusi. Jadi kita butuh FPB-nya. Saya mau cari FPB dari 221 dan 91. Ini kemarin sudah belum? Kelasnya Sudah, Ibu. belum? Sudah ya? Sudah. Sudah ya ini ya? Kalau result itu udah, Bu. Enggak yang ini. Yang ini, solusi 221X tambah 91Y ini loh. Sudah atau belum? Belum ya? Ibu. Oke, belum. Nah, kita pakai ya. Kita akan cek dulu persamaan Diophantine ini punya solusi enggak? Kita cari FPB-nya. Ya. Ini ingat ya, ini kenapa kok bukan identitas Bezout? Nanti kita akan tahu, ya. Kalau FPB-nya sama dengan 221X tambah 91Y sama dengan FPB, berarti pakai identitas Bezout. Ya. Ini tidak identitas Bezout ini. Identitas Bezout itu sama dengannya ini harus sama dengan FPB. Nah, kita cek, betul enggak FPB-nya 1066 atau lain? Kita cari dengan Euclid ya. 221, 91 kali berapa? Jelas kali 2 ya, nggak mungkin kali 3. Ya. Kali 2 berapa? 182 berarti tambah 39. Ya, benar ya, 182 tambah 39. Oke. Terus 91 sama dengan berapa? Benar ya, tambah 39 tambah berapa itu? Iya, Ibu. Ya. 91 sama dengan berapa? 39, gitu toh? Dikali berapa? Kali 1 kali 2 ya? 2. Kali 2 ya? 8 tambah berapa? 13 ya? Oke. Terakhir 39 sama dengan berapa? 13 dikali 3 ditambah 0. Ternyata FPB-nya 221 sama 91 berapa?
13. Berapa PB-nya? 13. 13. Tuh. Nice. Tidak sama dengan ini toh? Ya. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung pakai identitas Bezout ya. Nah, kita cek apakah 13 itu membagi 1066. Membagi 1066 enggak 13? Iya. Iya. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 82. Nah, berarti ada solusi ya? Oke, berarti ada solusi karena 13 membagi 1066. Ya, jadi ada solusi. Nah, kita cari solusinya. Ya, kita cari nilai X0, Y0 dari mana? Pokoknya Anda ketemu bentuk ini. X0, Y0 itu salah satu selesaian dari persamaan yang di atas. Ya. Nah, kita hanya punya modal bahwa apa? Kita merepresentasikan FPB itu ke dalam bentuk identitas Bezout. Sehingga muncul nilai 221 sama 91. Kita substitusi 13. Ini kan FPB-nya 13. 13 sama dengan berapa? 91 dikurangi 39 kali 2. Ini toh? Iya. Sama dengan, kita naik ke atas ya. Kita substitusi 39-nya ya. 2 dikali 39 berapa? 221 dikurangi 91 kali 2. Ini kan sama dengan berapa? 91 min 2 dikali 221 min sama min berapa? Plus ya? 4 dikali 91. Nah, jadi sama dengan hasilnya 5 dikali 91 dikurangi 2 kali 221. Jadi kita punya bahwa saya bentuk jadi atas dulu ya. Saya bentuk menjadi bentuk yang atas. 221 dikali min 2 ditambah 91 dikali 5 itu sama dengan berapa? Bukan 1066 loh ya, tapi sama dengan apa? 13. 13 sama dengan 13. Nah, ini maunya nanti itu kan jadi bentuk 221X ditambah 91Y sama dengan 1066. Ya benda, ini dikali berapa tadi? 82 ya? Nah, kalau satunya dikali 82, ini kan harus dikali 82. Yang saya kalikan bukan 221, tapi di sini. Berapa min 2 kali 82 berapa? Min 164 ya? 164. Nah, ditambah 91 dikali berapa? 5 kali 410. Ya, 420 toh? 410. 410, Bu. Ya, 410. Nah, sudah jadi bentuk ini kan? Ya, benda. Nah, inilah salah satu solusi atau kita nyatakan ini X0 dan Y0. Karena bentuknya X dan Y. Salah satu solusi. Jadi saya ketemu X0-nya min 164, Y0-nya berapa? 410. Nah, saya masukkan rumusnya tadi. X0 ditambah apa tadi? Koefisiennya A-nya ini 221. Ya, B-nya berapa? 91. Berarti B per D. Oke, B per D. 91 13. Ya, jadi min 164 ditambah B-nya 91 bagi 13 berapa? 7 ya? 7N. Ya, tak tulis ini. 91. Y-nya berapa? Y0 min A per DN. Berarti berapa? Min 164. 410. Kok min 164 sih? 410. Dikurangi Min berapa? A-nya berapa? 221 ya? 21 Per 13N. Berapa? 17. 17N. Nah, ini. Nanti memungkinkan solusinya infinite, banyak sekali. N-nya 0. Berarti solusinya min 164
sama 410. N yang 1 beda lagi. Ya, N yang 2, ini banyak sekali. Ya, paham? Akan berbeda ketika kita ketemu kasus bentuknya ini, yang tadi. 2X tambah 3Y sama dengan 7. Itu 17. Nah, ini solusinya dia tidak tunggal tapi finite. Kalau ini tadi, solusinya dia infinite. Kenapa? Karena enggak ada batasan nilai X-nya bebas asalkan dia bilangan bulat. Beda dengan ini. Kalau ini tadi kan kita punya X-nya apa tadi? Banyak sepeda ya. Banyak sepeda, Y-nya banyak becak. Di dalam matematika, ketika kamu ngomong banyak sepeda, banyak becak, itu paling kecil berapa? 1. Itu. 1. Harus ada, 2. tak? 2. Berapa? 0, Bu. 0. 0. Kardinalitas himpunan. Banyaknya anggota himpunan loh. Paling kecil itu 0. Paham? Paham, Ibu. Ya. Jadi banyak sepeda, banyak becak. Nah, sekarang ya kita akan ini ya cari, benar nggak ada solusi? Kita cari FPB-nya, ya. FPB. FPB-nya berapa ini? 3 sama dengan berapa? 2 dikali 1 tambah 1 ya. 1. Halo? Iya. Yang kelas B bisa ngikuti kelas B? Kelasnya siapa? Kelasnya Dani, Zafwan. Bisa ngikuti? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Ini 2 sama dengan berapa? 1 dikali 2 tambah 1 dikali 2 tambah 0. Berarti FPB-nya sama dengan berapa FPB-nya? 1. 1. Cek 1 membagi 17 ya. Berarti kesimpulannya Iya. apa? Ada Solusi. solusi. Nah, kita bentuk identitas Bézout supaya apa? Kita manfaatkan. Ternyata kalau saya punya FPB itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan berapa? 3 dikurangi 2 kali 1. Kurangi 2 kali 1. Jadi, nah saya bentuk jadi bentuk ini. Gitu? 2 dikali min 1, gitu toh? Ditambah berapa? 3 dikali 1 sama dengan, jangan 17 loh ya, halo? Jangan 17 loh, sama dengan apa berarti? 1. Ini FPB ya, ini tuh FPB-nya. Ya, FPB. Ya, oke. Sekarang logika kan 2 min 2 tambah 3 kan sama dengan 1. Nah, yang diminta apa? Sama dengan apa? 17. 17. Nah, berarti kan harus saya kalikan berapa? 17 ya. Jadi 2 dikali berapa? 2 Min dikali min 17. Min 17 ditambah 3 dikali 17. ketemu yang namanya apa ini? X0 X0 sama Y0. Oke. Berarti kalau X0-nya min 17, Y0-nya 17. Nah, ini saya punya A-nya berapa ini? A-nya 2, B-nya 3 ya. Punya 3. Berarti X sama dengan X0 ditambah A per D kali N. Langsung ya, berapa? Min 17 ditambah 2N. Ya. Y-nya berapa? Y0 min keliru toh yo, bentuk A lho. Ya, kebalik, Bu. Keliru kan koefisiennya X kan. Ya, Koefisiennya B, X kan A ya, B. berarti B ya, B per D ya. ya. Ya, Ya. enggak N ya. Oke, Ya, yang ini min A per DN. Berapa? Y0-nya berarti berapa? 17 min 2. Dikurangi Dikurangi 2N. Oke. Sekarang perhatikan kita bicaranya di semesta apa. Kalau tadi kan kita bicaranya kasus. Yang tadi kan bicaranya bilangan bebas, pokoknya bulat. Ini nggak bisa kita ngomong hasilnya infinite, karena ada batasan. Batasannya apa? 1, banyaknya nggak boleh melebihi 17. Yang kedua, X dan Y itu bukan nilai sembarang, tapi nilai yang dia nilainya paling kecil berapa? 0. Kecil 0 ya, karena kita tentukan banyak. Nah, di sini berarti N-nya dia nggak boleh infinite, ya. Nah, N
Kalau Anda ambil, N-nya 1, coba. N-nya 1 nilai X-nya berapa? Coba 15. Negatif 5. Min 14. Min 14. Boleh enggak kira-kira kamu pakai min 14? Boleh. Boleh enggak? Enggak. Enggak boleh kan? Nah, enggak boleh karena dia syaratnya paling kecil 0. Nah, jadi enggak boleh untuk sembarang N. Kira-kira mulai N-nya berapa supaya terpenuhi nilai XY? 6, Ibu. Nilai N-nya berapa? 6, Ibu. N-nya 6. 6. 6 ya? Kalau Ya. N-nya 6 ketemu nilai X-nya berapa? 1. 1. 1. Masih mungkin ya? Y-nya berapa? 17. 5. 5. 5. Terus N-nya 7. Bisa enggak? X-nya? X-nya 2. X-nya 2. 3, Ibu. Bener tak? Ayo tak masuk X-nya 2. 4. X-nya berapa itu kalau N-nya 7? 4. 4. 1, Bu. Y-nya 3. Y-nya Y-nya 3. bukan ngurut 3. gini loh, yo. Kalau masukkan ke sini. Y-nya Y-nya 3, Bu. berapa? 3. Ya, Dua terus kali. kalau N-nya 8. Y-nya 8, Berapa X-nya nilai 7. X-nya? 7. 24 dikurangi 17 kan 7 toh. Y-nya berapa? 1. 1. 1. N-nya 9. Bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Sudah tidak. Kenapa nggak bisa? Nanti Y-nya nanti negatif. Negatif. 1. Nah, Y-nya negatif. Ya, ya. Nah, ini berarti kan bukan infinite, tapi hanya berlaku untuk N berapa? 6, 7, dan 8. Ya, enggak? Ya? Oke. Ya, 6, 7, dan 8. Beda dengan ini tadi. Kalau ini tadi, untuk setiap N, bilangan bulat positif. Bilangan bulat, bebas. Mau positif, mau negatif, bebas. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Saya, oke. Nah, untuk latihannya nanti bisa ada latihan sendiri ya, yang ini. Oke, next. Nah, kalau tadi 2 variabel, kalau 3 variabel gimana? Misalkan kamu punya ini, 15X tambah 12Y tambah 30Z sama dengan 24. Sik, Bunian tak ngadmit yang ini ya, yang baru masuk. Loh, ket mau kok gak start recording ya Allah. Iya toh ya. Ya. Oh alah. Tadi kayaknya gagal, Bu, tadi. Oh gagal. Oh. Iya. Iki loh, kok teman-teman itu nggak pakai Unesa Rek, kamu Rek. Pakai, Ibu. Tapi kok masih banyak yang admit. Apa nggak ikut classroom ya? Enggak ah. Mohon Loh, maaf, Ibu, iya. mungkin dari pengaturannya. Diapain? Oh, anu ya, langsung itu ya, langsung apa? Langsung bisa masuk semua ya. Lah biasanya Iya. kalau pakai Unesa kan otomatis. Kalau pakai Unesa. Iki opo? Oh, iki. Oke, ini sudah. Duh. People nih sudah, oke. Oke, kemudian lanjutkan. Yes, sudah terikat belum ini?
Sudah, Bu. Wes. Hmm. Oke, kita bicara tiga variabel ya. Sama seperti ketika Anda menyelesaikan SPLTV. Nah, dieliminasi, dijadikan SPLDV. Ya, sama dengan ini. Ketika kita punya tiga variabel, kita akan selesaikan dengan mensubstitusi sehingga jadi hanya dua variabel. Akhirnya balik lagi ke soal dua variabel. Ya. Oke, sebagai contoh, nih. Cari solusi dari 15X tambah 12Y tambah 30Z sama dengan 24. Nah, kita akan bentuk hanya menjadi dua variabel, tapi ini rada tricky sedikit ya. Trikinya bagaimana? Kita akan misalkan sesuatu itu sehingga dia punya solusi. Punya solusi itu kan berarti FPB dari dua koefisien dua variabel harus bisa dibagi konstanta yang paling kiri. Ya. Nah, misalkan di sini saya misalkan 12Y tambah 30Z itu jadi variabel baru. Ini saya misalkan jadi variabel apa berarti enaknya? Nah, rada tricky sedikit. Saya mau cari FPB-nya dulu. Supaya ini ada solusi. 12 dan 30 FPB-nya berapa? 6. 6. Oke, 6 ya. Nah, 6 itu akan habis membagi 6 dikali berapapun. Nah, di sini akhirnya karena saya butuh variabel baru, sehingga saya notasikan 6W. Jadi kalau ditanya, ini nanti pasti jadi Diophantine yang dia punya solusi. Kenapa? Karena FPB 12 sama 30 yaitu 6 akan habis membagi 6W. Berarti kita punya persamaan yang pertama, karena ini saya ganti dengan 6W, jadi saya punya 15X ditambah berapa? Ini saya ganti 6W ya. 6W sama dengan 24. Ya. 15X ditambah 6W akan sama dengan 24. Nah, berarti kita punya yang pertama, ya. Kita cek, dia ada solusi nggak kira-kira? Saya cek lagi, FPB-nya 15 sama 6 berapa? 3. 3. Berarti kita ambil 15 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 3 ya. 6 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0. Ini sih. Ini loh. Ini saya keliru bunyian. 6 sama dengan berapa? 3 kali 2 ya. Ditambah 0. Jangan 2 kali 3 tambah 0, tapi ini kan 3-nya sini masuk ke sini ya. Berarti FPB-nya 15 sama 6 adalah 3. Apakah 3 itu membagi 24? Iya. Ya. Ini ada solusi ya. Jadi ada solusi. Nah, sama dengan tadi. Kita akan uraikan 15 dan 6 itu sama dengan 3. 3 sama dengan berapa tadi? 15 dikurangi 6 kali 2. Ya, berarti saya punya apa? Jadi, saya balik lagi ke sini. 15 dikali 1 ditambah 6 dikali min 2. Hasilnya akan sama dengan 3. Yang diminta adalah berapa? 20? 24 Kali Dikali 8 ya. kali 8. Dikali 8 ditambah 6 dikali min 16. Berarti saya punya, ini bukan X0 sama Y0, kamu sesuaikan. Kita kan mau menyelesaikan ini sama ini, ya. Berarti saya punya X0-nya adalah 8, W0-nya adalah min 16. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke, ini gampang banget toh. Ya. Nah, 16, min 16. Sama dengan tadi. Oh, ini saya ambil aja A-nya 15, B-nya berapa? 6. Bu, kalau saya ambil A-nya 6, B-nya 15, bagaimana? Tidak masalah. Ya, tapi itu tadi nanti harus gantian gitu loh, ya. Ini X sama dengan apa? X0 ditambah koefisiennya X0 itu A, berarti tambah B. Kan gitu toh? B per dn. Ya. Yang Y-nya berarti apa? Y0 min A per dn. Nah, jadi X0-nya berapa? 8 ditambah B-nya 6, D-nya
D-nya tadi berapa? 3 ya? D-nya 3 ya? Ya, Ya. D-nya 3. Jadi 6 Per 3 3. kali N. 6 2N. per 3 dikali N. Jadi sama dengan 8 ditambah 2N. Yang ini berapa? Negatif 16. Negatif 16 min hanya 15 ya. 16 per 3 per N. Jadi berapa? negatif 16. Min 5 per N. Itu Y0 atau W0, Ibu? Oh iya sih. Oh iya 0. W0, W0. W sama dengan W0 ya. Jadi berapa? Min 16 min 5. 5N. Boleh pakai T, boleh, bebas ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa? Nah, kita punya tugas harus nyari solusi X, Y, sama Z. Bentuk soalnya kan X, Y, Z. Kita hanya bisa nyari X. Berarti kita harus nyari Y sama Z-nya. Dari mana? Ya dari bentuk ini tadi. Nah, kita punya Diophantine yang kedua, yaitu apa? 12Y ditambah berapa? 30 Z. 30Z sama dengan 24. 6B. 6B, ya kan? Ini yang kita selesaikan, 6B. toh? Ya, Bu. Ya, Iya. kita akan menyelesaikan ini. Ya, nah, kita cek lagi. Jelas dia ada solusi, karena 6B-nya kan kita desain, ya. Oh, FPB-nya 12 sama 30 berapa, ya? Nah, kita cek. 30 sama dengan berapa? 12 Ini anu aja, tak hapus saja nanti. Tak ganti yang baru. Tak cukup. Yang kedua apa? 12Y ditambah 30Z 30 Z sama dengan 6W. 6W. Oke. Berarti kita cek ya. FPB-nya tadi 12 sama 30 itu D. 30 sama dengan 12 dikali 2 ditambah berapa? 6 ya? 6. Terus 12 sama dengan 6 dikali 2 2. tambah 0. Ya, gini toh? Ya. Oke. Berarti saya punya FPB 12 dan 30 berapa? 6 ya? 6. Nah, 6 apakah membagi 6W? Iya. Nah, ya toh? Berarti apa? Kesimpulannya ada solusi. Oke, solusinya 6, kita uraikan ya. 6 jadi apa 6? 30 dikurangi berapa? 12 kali 2. Oke. Nah, jadi saya kembalikan ke sini. Jadi 12 dikali min 2 ditambah 30 dikali 1. Bentuk ini toh ya? Ya. Sama dengan berapa ini tadi? 6. 6. Ya, sama dengan 6 ya. Oke. Sama dengan 6. Oke. Terus berarti gimana? Yang diminta apa yang diminta? Bentuk apa? 6W. 6W. Berarti harus saya kalikan apa? W. Kali W. Saya kalikan dengan W. Saya kalikan W berarti ini 12 dikali min 2W ditambah 30 dikali W sama dengan 6W. Oke, nah W-nya tadi sama dengan apa W-nya? W-nya tadi sama dengan apa W? Dikurangi. Min 16 min 5N ya? Iya. Min 16 min 5N. Ini belum ketemu Y0 sama Z0 kan masih bentuk W. Nah, berarti saya masukkan ke sini. Ini berapa? Min 2 dikali min 16 min 5N ditambah 30 dikali berapa? Min 16 min 5N. Nah, ini saya tetap 6W aja nggak apa-apa. Nah, saya butuh di sininya. Butuh Y0 sama Z0. Berapa ini?
32 32 ditambah plus 10N. 10N ya. Oke. Iya, 30. Ini berapa? min 16 16. min 5N. Nah, sudah ketemu bentuk yang namanya Y0 sama apa? Z. Z0. Ya, ini kan A-nya 12, B-nya berapa? 30 ya. 30. Oke. Sama dengan tadi, Y sama dengan Y0 plus, anggap Pak, ini koefisiennya Y adalah A, berarti ditambah B per DN. Y0-nya berapa? Nah, ini jangan pakai N lagi. Kenapa? Karena ini kan N-nya sudah terpakai di variabel ini toh. Berarti saya jangan pakai N lagi. Pakainya M misalkan. Atau pakai T, boleh. Pokoknya jangan N, biar nggak ambigu. Ya. Jadi M itu kan diperoleh dari hasil solusi yang kedua ini ya. Jadi berapa? 32 ditambah 10N ditambah D-nya 30. D-nya berapa? 6. 6 ya. Berarti ini ketemu D-nya 6 ya. Iya, Berarti 30 dibagi 6 berapa? 5M ya. 5M. Oke. Z-nya berapa Z-nya? Z0. Oh ya Z0. Astagfirullah. Untungnya Kak Pires kabeh. Z0 min A per G. M. Ya, hati-hati ya. Memang identiknya kalau lebih dari 2 variabel akan ada lebih dari 1 parameter ya, NM ya. Z0-nya min 16 min 5N min berapa? Dikurangi A-nya 12. 12 dibagi 6, berarti 2M ya. Iya. Saya X-nya saya tulis lagi karena kita kan butuh solusi X, Y, Z. Jadi 8 ditambah 2N. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa itu. Saya. Nah, Bu, boleh enggak kalau kita misalkan variabelnya itu bukan Y sama Z yang kita merger? Saya mau memisahkan X sama Y, boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke, coba Anda kerjakan, coba 15X sama 12Y itu kalau di merger kira-kira sama dengan apa? Coba ya.
Ibu, Ibu mau bertanya. Kenapa? Ini yang kan dapatnya itu nanti 3 tadi tambah 30 jet. Nah, yang EPB dari 3 sama 30 itu kan 3. Nah, itu nggak bisa dibentuk Euclid. persamaan bezel gitu, Ibu? Iya, nggak bisa, Bisa. Ibu. Soalnya kan 30 itu kan sama dengan 3 kali 10 tambah 0. Berarti FPB-nya berapa? 3. 3. Ya wes. Terus besoknya berarti sama dengan berapa? Ya berarti kan 3 kan sama dengan berapa? 3 kali 1 tambah 30 kali 0 kan? Iya. Oh, Ya. gitu. Ya. Iya. Ya. Makasih, Bu. Oke. Pokoknya BZ itu Anda bisa menemukan M sama N sehingga 3M ditambah 30N sama dengan 3. Mencari MN-nya kita bisa pakai bantuan substitusi balik dari Euclid, kan begitu. Sudah, Ibu. Sudah, bisa di-share ya. Siapa Siti? Siti. Coba. Risma, Oke, share. Apa kelas di C grup po berarti, E? Ibu. Kelas B po E kamu? Kelas E. Oke, coba share. Share di WA grupmu nanti tak share di sini ya. Baik, Ibu.
Sudah, Bu. Oke, bentar. Oke, kita lihat ya. Oke, dimisalkan 3T, karena FPB-nya 15 sama 12 kan 3T. 15 sama 12 kan 3 ya. Kita rada tricky sedikit ini ya. 3T per 30Z, 24, FPB-nya 3. Oke, 3 sama dengan... Oke, sebentar. Ini dari FPB, dari Euclid-nya ini yang rada ini, bentar, Euclid-nya yang rada kurang tepat ya. 3 kali 1, 3 kalikan 4, kali 8, oke. TL0-nya 8 plus, berapa ini? 8 plus 10N, yang ini, loh, ini kalau sudah plus ini yang min. Baik, Halo? Ibu. Maaf, Bu. Ya, Iya. lagi Iya. ya. Oke, terus. Sudah ini toh? Iya, Bu, sampai situ. Loh, kan Berarti itu foto Z-nya nilai min 1N, Z. Ibu. Oh, sampai akhir, Ibu. Iya. Oh, Ya, baik-baik. oke. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Wes, sudah dibahas bunian. Oke. Ibu, saya sudah apakah di-share atau Nggak mau apa-apa, langsung dibantu Ibu? coba Siti, coba share. Mumpung bunian buka WA, coba. Sudah, Ibu. Oke, sip. Oke. Ini yang pertama ya, Sit ya. Nanti dibahas bunian lagi kok. 15. Sip. Sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa sih? T, Ibu. T, Bu. Loh, kenapa kok T? Itu mau misalkan 15X ditambah 12 Y-nya. Kalau sama dengan T, berarti nanti apa 3? FPB-nya kan 3. 3 membagi T enggak? 3 apakah membagi T? Oh Kan iya. kalau ada solusi kan FPB harus membagi yang konstanta paling kanan toh. 3 apakah membagi T? Tidak. Nah, makanya ini kita trikikan sama dengan berapa? 3T. Kan gitu, supaya 3 itu FPB-nya 3, dia membagi 3T. Kan gitu dong? Oh iya, Ibu. Ya. Ya. Ya, Bu, saya salah paham, Ibu. Tuh, ya. Jadi tidak sama dengan T. Memang ada ditriki sedikit. Supaya apa? Supaya ada jaminan bahwa Diophantine-nya itu ada solusi gitu loh. Oke, kita coba.
Oke, sama dengan 24 ya. Nah, yang ini, berarti kita misalkan ya. Dimisalkan, apa? 15X ditambah 12Y. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke. Sama dengan, nah rada ditriki sedikit. Kita tahu dia FPB-nya itu 3. Maka kita misalkan 3T. Loh, gini loh. Ya, jadi jangan sama dengan T. Karena nanti FPB nggak akan membagi T nanti ya. Oke, kita cek. Dia punya, berarti kita punya yang pertama, ini toh. Ini dimisalkan 3T. Nah, kan gini. Ditambah 30Z sama dengan 24. Yang tadi kita akan misalkan apa? Berarti saya punya 15X ditambah 12Y. Ini sama dengan 3T. Ini jelas ada solusi. Karena kita tahu FPB-nya 15 sama 12 itu 3. 3 itu membagi 3T. Gitu loh. Ya, rada ditriki. Kalau kamu nulisnya tadi Siti gini salah. 3 nggak akan membagi T. T kan sembarang bilangan bulat. Ya, kalau T-nya 1 aja nggak terpenuhi. Ya, nah maunya di situ ya. Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya. Oke, kita cek FPB-nya berapa? 3 sama 30. 3. 3. 3 membagi 24. Ya. Ya, berarti ada solusi ya. Solusi. Ada solusi. Nah, kita coba ya. Di sini ada, ketika kita ketemu bentuk Euclid ini, nah Euclidnya yang tadi siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Krishna. Krishna. Nah, Euclid itu sekali lagi ada aturan. Di sebelah kiri harus yang paling besar bilangannya. Jadi kan kamu letaknya 30. Meskipun di sini, nah nanti balik lagi ke sini nanti. Ya, balik lagi berulang. Itulah kenapa mensyaratkan bahwa yang paling kiri itu yang paling besar. 30 sama dengan berapa? 3 dikali Kali 10 tambah 0. 10 tambah kali 0. 10 ditambah 0. Kalau yang tadi kan balik lagi ke sini toh. Kamu misalnya 3 sama dengan 30 dikali berapa? 30 dikali 0 ditambah 3 kan gitu ya. Balik lagi. Tadi loh, kalau misalnya tadi 3 sama dengan berapa? 30 dikali 0 ditambah 3. Iya apa enggak? Loh balik lagi Iya. ke sini, ini ke sini. Loh balik lagi toh. Iya, Ibu. Ya, ya. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, seperti ini gimana? Sudah nggak bisa lagi ada yang namanya algoritma pembagian karena sisanya sama dengan 0. Padahal kita tahu bahwa di Euclid, FPB itu sama dengan RK. Kan Euclidnya kan gitu dong. FPB itu sama dengan RK. RK itu apa? Nah, RK itu ternyata letaknya di sini. Ketika kamu punya RK plus 1, 0, RK itu letaknya di sini. Ya. Nah, jadi kalau di sini RK plus 1, kita kan tahu ini RK plus 1, ini RK plus 1. Berarti RK-nya adalah mana? RK-nya adalah ini. Ya, jadi tetap FPB-nya 30 sama 3 adalah RK, yaitu 3. 3 sendiri, nah identitas besok. Kita nggak bisa mensubstitusi di sini, nggak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan ya berapa N, sehingga 3T tambah 30Z sama dengan 3. Ya, ternyata saya peroleh apa? Jadi 3 dikali 1 ditambah 30 dikali 0 ya. Hasilnya sama dengan 3. Nah, ya, kadang-kala kita nyari M sama N-nya kan terlalu sulit, akhirnya kita pakai langkah algoritma Euclid, ya. Yang kita butuhkan adalah 24 kali 24. Jadi ini dikali berapa? Kali 8 ya? Kali 8. Ini kali 8, yang ini kali berapa? 30 kali 0. Jadi kita ketemu bentuk apa ini? Itu T0 T0 sama Z0. Z0. Oke. Jadi pahami di sini ya. Berarti saya punya T0-nya 8, Z0-nya 0. T-nya berarti berapa? T0 ditambah B per D. B per D. Oke, kalau ini adalah A-nya 3, B-nya 30. Ya, berarti apa? B per D, B per jadi D kali 30. N. Kok ini sebenarnya Per 3. berapa itu? B per D kali N ya.
Iya. Ya, gini ya. Berapa? T0-nya 8 ditambah B-nya berapa? 30 per 30 D. per D-nya 3. dengan 3 ya. D-nya sama N. dengan 3. Berarti berapa? 10N. 10N ya. Oke, Iya. next. Z0-nya berarti Z-nya sama dengan berapa? Z0 Z0 min Z0 min Nol. A A per per D DN. kali N. Berapa Z0-nya? 0 min 0 A-nya 3 min dibagi 3 3. per 3 kali N. N. Min Min N. 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 Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Nah, next yang ini sekarang gimana ini? Ini juga sama. Kita butuh nilai X, Y, Z. Kita hanya bisa tahu nilai Z. Nilai X-nya belum. Berarti saya selesaikan ini. Sama dengan tadi. Ternyata berapa? 15. Kalau kita Euclidkan 15 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 3 ya. 12 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 0. Berarti sama dengan berapa? 3. Kira-kira. Berarti Berarti Euclidnya adalah 3 ya. 3 sama dengan 15 dikurangi 12 kali 1 ya. Ya. Iya, Ibu. Jadi saya punya 15 dikali 1 ditambah 12 dikali berapa? min 1. Min 1, nilainya sama dengan 3. Min 3. Saya butuh 3T. W. Ya enggak? Dikali T berarti 3T. ya. Dikali T. Ditambah T, ini 12 dikali T 12 jadi min. min T. T-nya tadi sama dengan berapa T-nya? 8 T-nya ditambah 8 tambah 10N. 10N. Jadi 15 dikali 8 ditambah Ditambah 10N ditambah 12 12 min 8 min 10N. Gitu? Ya benda? Iya, Ibu. Iki loh, kamu dengarnya gitu? Iya. Berarti saya punya X0 sama Y Y0. 0. Ya. Sama dengan tadi. X0 ditambah. Nah, A-nya tadi berapa A-nya ini berarti? A-nya A-nya 15. 15, B-nya B-nya 12. Ya. Berarti tambah B per DN. 8 ditambah 10N. Ojo N lah, kira M gitu ya. Ditambah berapa? B-nya berapa B-nya? 12. 12. D-nya berarti 3 ya? Ya. Ya, D-nya 3 ya. Berarti D-nya 3. 12 bagi 3 berapa? 4M. 4M. Y-nya berapa Y-nya? Y0 min dikurangi A per D kali A per M. DM. Y0-nya berapa? Y0-nya min 8 min 10N. Min 5M. Min. Nah, sudah. Z-nya berapa Z-nya tadi? Min N. Negatif N. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Bisa. Jadi ikuti. Bisa, Ibu. Bisa diikuti ya? Nah, sebagai latihan nanti tolong dikerjakan ini 2 soal dari bawah. Ya, atau ini soal ini juga sama. Ini sifat-sifatnya FPB. Ya. Jika X18 sama dengan 6, kira-kira X kuadrat, 108 itu FPB-nya berapa? Ya. Oke. Kalau sudah, Bunian mau lanjut materi terakhir yaitu tentang KPK. KPK ini nggak banyak. Ya. KPK ini sama dengan FPB kemarin, ya. Tidak banyak. Nah, cuma di sini kita punya batas. Kita bisa cari sembarang faktor persekutuan terbesar, ya. Ketika kedua bilangan itu nggak boleh 0 semua, ya. Kalau KPK beda. Kamu kalau ngomong KPK, kelipatan itu apa sih?
Apa? Kelipatan tuh konteksnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak, Ibu. Oke, tambah banyak toh. Oke. Berarti kalau tambah banyak itu kan berarti kita nggak akan mungkin nyari kelipatan 0. Kalau kita nyari faktornya 0 kan bisa. Faktor 0, pembaginya 0, semua bilangan bulat kecuali 0. Gitu. Kelipatan 0, ada nggak kelipatan 0? Tidak ada, Ibu, hanya 0 Nggak saja. ada. Kelipatan negatif 2? Ada. Ada. Tidak. Tambah sedikit. Negatif 2 Iya. kan negatif 4, negatif 6 kan tambah sedikit. Iya. Ya toh? Nah, secara harfiah itu kan nggak bisa, secara harfiah bahasa itu kan nggak bisa. Jadi kalau kelipatan kita batasi, kita nyarinya kelipatan bilangan yang positif. Kelipatan positif. Jadi kalau saya mau nyari KPK dari 6 sama 8, saya akan cari dulu yang namanya kelipatan positifnya 6. Nah, ada batasan di sini. Berapa kelipatan positifnya 6? Berapa? Kelipatan positifnya 6 berapa? 2 kali 3 atau 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Loh. Kelipatan positif 6 kok. Kelipatan. 12. 12. 12. 12. 6 sendiri bukan kelipatan positifnya 6. 6 sendiri bukan kelipatan positifnya 6. Kelipatan. Kelipatan Ya, toh. kelipatan. Berapa? Berapa kelipatan Ya. positifnya 6 berapa? 6. 6, 12, 18, dan seterusnya. 12, terus 18, 18, terus 24, 24, gitu. 30, 36, dan 36. seterusnya. Bentar. Ya. Kalau kelipatan positif 8 berapa? 8, terus berapa? 16, terus 24, 42, 32, 40,
32, 40. Dua empat ada berapa? 32 ya. 40, 48 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kelipatan persekutuan, bisa nggak kamu nyari kelipatan persekutuan? Berapa? 24. 4. Iya toh? Yang sama toh? Terus berapa? 2. Ini kalau diteruskan jadi 48 toh? 48. 72 dan seterusnya. Nah, dari sini kita nggak akan bisa nyari kelipatan persekutuan terbesar. Nggak mungkin, karena nilainya tambah banyak. Ya, akhirnya kita hanya bisa nyari yang terkecil. Berapa KPK-nya? 24. 20. Nah, ya, jadi kita bisa informasikan bahwa KPK selalu akan kita dapatkan bilangan bulat positif. Ya, cuma dia terkecil. Nah, kedudukannya dengan 6 sama 8 apa? Kalau kemarin kita bicara FPB. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar D FPB dari X dan Y. Syaratnya kemarin kan D-nya itu lebih dari 0. Ya enggak? D karena jadi pembagi persekutuan, jadi dia akan membagi X membagi Y. Kalau KPK gimana? Apa kaitannya 24 sama 6? 24. 24 sama 6 itu kaitannya apa? Dari konsep keterbagian. 24 habis dibagi 6, Ibu. 24 habis dibagi 6. Berarti kan kondisinya adalah 6 habis membagi 24 ya, atau 24 habis dibagi 6 dan 24 habis dibagi 8. Ya benda. Nah, untuk notasi kita nggak akan pakai nulis KPK 68. Kalau FPB kita pakai kurung biasa, KPK kita pakai kurung siku. Secara umum kalau TBE pakainya begini ya. Jadi kalau kurung siku 68 itu artinya KPK. Ya, KPK 68 sama dengan 24. Artinya apa? 24 ini adalah dia bilangan positif dan 24 akan habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Beda dengan FPB. Kalau FPB kan D habis membagi X dan D habis membagi Y. Kalau KPK enggak. Ya. Jadi secara umum kalau kita bisa nyatakan ini ya, M adalah kelipatan dari X dan Y. M adalah kelipatan dari X dan Y. Berarti artinya adalah M itu bilangan bulat positif. Dia terkecil. Ya. Dan M itu akan habis dibagi X, kebalikan dari FPB. M habis dibagi Y. Terkecil kalau kita nyatakan ada kelipatan persekutuan yang lain. Misalkan saya punya M habis dibagi X, M habis dibagi Y. Dan misalkan saya punya P habis dibagi X, P habis dibagi Y, maka berlaku nilainya M harus kurang dari sama dengan P. P ini kan juga kelipatan persekutuan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang ya, kebalikan dari FPB. Kalau kemarin kita nyari nih, apa faktor persekutuannya 6 sama 8? Masih ingat enggak? Faktor persekutuannya kan berarti berapa? 1, min 1, 2 sama min 2. 2 FPB-nya. Kalau kaitannya dengan faktor persekutuan yang lain, 1, min 1, min 2 ini kan faktor persekutuan yang lain dari FPB 6 sama 8. Berarti kan kita nggak akan mungkin nulis begini. 2 membagi 1 nggak mungkin. Ya, 2 pasti akan habis dibagi 1. Dengan kata lain, FPB itu akan habis dibagi oleh sembarang faktor persekutuan yang lain. Logikanya, karena FPB itu nilai paling besar, memungkinkan faktor persekutuan itu nilainya lebih kecil dari FPB. Beda dengan KPK. Sekarang perhatikan, kelipatan persekutuan 68, 24, 48, 72, dan seterusnya. KPK nilainya paling kecil. Jadi Anda nggak akan mungkin menulis 24 itu akan habis dibagi 48, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita punya sifat keterbagian, ketika dua bilangan sama-sama positif, supaya memenuhi keterbagian, maka supaya P itu habis dibagi Q, maka pasti
pembagi itu akan lebih kecil daripada bilangan yang dibagi. Penyebut lebih kecil dari pembilang, supaya memenuhi konsep keterbagian. Berarti kalau KPK, karena kelipatan persekutuan itu memungkinkan nilai kelipatan persekutuan itu lebih besar dari KPK-nya, pasti nggak akan mungkin KPK itu habis dibagi oleh persekutuan yang lain, tapi habis membagi. Ya, jadi di sini kalau saya punya K kelipatan persekutuan dari X dan Y, maka M itu akan habis membagi, bukan habis dibagi. Maka M itu akan habis membagi K. Karena K itu kan memungkinkan nilainya lebih besar dari M. Paham sampai di sini? Ya? Oke. Ya. Nah, berikutnya ada 3 sifat yang keterkaitan FPB dengan KPK. Yang pertama, saya punya KPK dari MX MY akan sama dengan M dikali KPK XY. Sebagai contoh, saya punya ini, KPK 240 sama 12. Berapa KPK-nya kira-kira? Dua belas. 240. Berapa KPK-nya? 240. 240. Bukan FPB loh ya ini. Bukan FPB loh. Nah, kadang-kadang kita rada sulit ya kalau nyari KPK ya. Sulit kalau nyari KPK. Kita kan harus kelipatan 12, 12, 24, 36. Berapa lagi? 48 dan seterusnya. KPK sedangkan 240, 240, 480 kan gitu, rada sulit. Nah, kita bisa gunakan manfaat sifat nomor 1. Kita tahu 240 kan 12 dikali berapa? 20 ya? 12 dikali 1. Nah, ada bilangan yang bisa kita keluarkan. 12, berapa? 20, KPK 20 dan 1. Nah, kalau Anda menemukan bentuk ini, saya punya FPB 20 sama 1 itu berapa? 1. 1. Kalau Anda menemukan 2 bilangan yang FPB-nya 1 atau bilangan itu relatif prima, maka KPK-nya nggak usah dipikir, langsung sama dengan perkaliannya, 20 kali 1. Ya, syaratnya adalah kedua bilangan itu relatif prima. KPK-nya 20 kali 1 sama dengan 20. Sama dengan ini. Nah, jadi KPK-nya 240. Terpenuhi sifat yang nomor 2. Bisa dipahami? Paham? Ketika FPB-nya 1, ya, maka KPK-nya langsung dikalikan. Coba cari KPK 16 sama 17 berapa? Gimana? KPK 16 kali 16 sama 17 berapa KPK-nya? 16 kali 17, Ibu. Nah, sama dengan 16 kali 17. Udah, nggak usah dipikir. PSG hasilnya. Ya, kita manfaatkan itu. Nah, kamu punya KPK min 16 sama FPB min 16 sama 17 berapa FPB-nya? 1. 1. Oh, berarti kalau saya nyari KPK min 16 sama 17, nah, boleh nggak kamu nulis begini?
Enggak. Secara kasat mata sudah kelihatan. Masuk KPK kok negatif? Ya, Ya enggak? ya. Ya? Oke. Jadi ada batasan. Meskipun FPB itu kita bisa nyari ya. FPB -16 sama 17 loh satu. Tapi kalau ada kaitan sama KPK, kita nggak bisa sembarangan bilangan. Yang kita bisa batasi ya bilangannya harus bulat positif atau bilangan asli. Bilangan asli kan sama dengan bilangan bulat positif. Ya. Jadi kalau bentuknya ini nggak bisa. Jadi ada batasan. MN-nya atau XY-nya harus apa? Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Ya. Oke. Meskipun ini XY-nya bilangan bulat, tapi kan kita tahu filternya dia bilangan bulat positif ya. Nah, berikutnya kalau saya mau nyari FPB 240 sama 12 berapa? Saya punya KPK 240 sama 12. Ya. Bagi KPK. Atau sebaliknya, saya mau nyari KPK XY itu sama dengan apa? Y dibagi FPB. Bagi FPB. Jadi kalau ini kan sama dengan berapa? 12. 12 ya. Ini juga sama. Kalau ada FPB kaitan sama KPK itu berarti XY-nya nggak boleh sembarang bilangan bulat ya, harus bilangan bulat positif. Jadi kalau saya mau cari FPB 240 sama 12 dibagi KPK-nya. KPK-nya 240 jadi sama dengan 12. Bisa dipahami di sini? Paham? Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini, FPB dan KPK. Ada satu lagi, ini satu sekalian aja. Jadi, ada FPB KPK yang kita cari dengan yang namanya representasi kanonik. Saya sudah pernah singgung waktu kita bicara tentang bilangan prima. Karena setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat dikatakan perkalian bilangan-bilangan prima. Sudah pernah ketemu notasi ini? Belum pernah. Sudah? Belum, Ibu. Belum, Belum. Ibu. Oke. Kita biasanya kan pakai sigma toh. Sigma itu notasi apa berarti? Penjumlahan. Penjumlahan. Dengan seluruh. Oke. Kalau yang ini, jadi kayak gapurone UNESA gitu ya. Ini adalah notasi bentuk perkalian. Nanti Anda akan menemukan bentuk notasi ini biasanya di statistika. A1, A2, AN. Kalau sigma menotasikan penjumlahan, kalau pi menotasikan perkalian. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan saya punya A
bisa saya notasikan dalam bentuk perkalian dari PI. PI-nya itu bilangan prima ya. P1 pangkat alfa 1, P2 alfa 2, sampai PN alfa N. B-nya bilangan prima yang bersesuaian B1, beta 2, pangkat beta N. Saya bisa nyari FPB-nya dari A dan B itu dengan cara kita ambil pangkat minimumnya untuk bilangan prima yang bersesuaian. Alfa 1, beta 1 sampai minimum dari alfa 2, alfa N, beta N. Nah, ini teorema. Dan teorema ini maunya buktinya saya mau bentuk sebagai proyek. Proyeknya dikumpulkan pada saat UAS atau sebelum UAS boleh ya per kelompok untuk membuktikan. Bunian nggak akan buktikan, kenapa? Karena ada teorema-teorema pendahuluan ya. Oke, nanti supaya untuk ini nanti setelah UTS Bunian akan singgung lagi untuk tugasnya ya. Sedangkan untuk KPK saya ambil pangkat yang maksimum untuk bilangan prima yang bersesuaian alfa 1 beta 1 sampai PN kok P2 sih itu. Sampai ketemu PN maksimum alfa N beta N. Ya. Nah, contohnya ini. Kalau 60 sama 90 nggak ada masalah. Saya punya 120. 120 kan bisa saya uraikan jadi berapa? Kalau Anda pakai bilangan prima ini loh, 2 bagi ini, berarti kan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 ya. Ya, ini kan representasi kanonik toh. Terus saya kamu punya 16. 16 kan berarti 2 pangkat 4. Nah, berarti FPB-nya kita kan maunya nyari bilangan prima yang bersesuaian. Jadi kalau di dalam 120 ada bilangan prima 2, 3 sama 5, di 16 juga sama. Nah, Anda kalau ingat di SD, gurunya bilang, oh kalau FPB itu cari yang pangkatnya kecil, bilangannya sama. KPK, daftarkan semua bilangan, cari pangkat yang paling besar. Nah, padahal menggunakan konsep ini. Di SD, anak belum diajarkan tentang konsep pangkat 0. Ya, jadi gurunya pakai apa? Bahasa yang sekiranya anak itu mudah dipahami. Nah, kalau ini sama dengan berapa? Saya harus nyari bentuk ini jadi bilangan prima yang bersesuaian. Perhatikan, ini kan bilangan primanya bersesuaian ya. P1, P1, P2, P2, P3, P3, PN, PN. Nah, yang ini hanya ada 2, 3, 5, yang ini enggak ada. Berarti yang bawah bisa saya bentuk jadi begini. 3 pangkat berapa? 0. Supaya bentuknya sama dengan 2 pangkat 4. Pangkat 0. 3 pangkat 0, 5 pangkat 0. Oke, jadi bilangan primanya bersesuaian ya. Jadi kalau FPB minimum dari berapa? 3 sama 4 dikali 3 minimum 1 sama 0. Ini toh? 5 pangkat minimum 1 sama 0. Di 2 pangkat berapa? 3. Yang ini. KPK-nya berapa ini? Langsung KPK-nya berapa? 2 pangkat maksimum ya? Halo? Iya. Iya, 2 pangkat 4. Di berapa? 2 pangkat 4 kali 5 pangkat Aneh, 1. gurunya kan ngomong, nek KPK tulis semua yo. Cari pangkat yang paling kecil. KPK cari pangkat paling besar. Bilangannya ditulis semua kan gitu toh? Gimana? Iya. Ya? Oke. Ini berapa lagi? Jadi berapa ini? 32 kali 15 berapa? 16 kali 15 berapa? 16 kali 240. Bisa dipahami? Bisa.
Bisa, Ibu. Kalau sudah, saya rasa cukup materinya. Ya, untuk UTS besok materi sampai KPK. Ya, jadi untuk UTS-nya nomor 1 Bunian akan sifat keterbagian. Ini teorema ya, sifat keterbagian. Yang kedua itu operasi basis. Biasanya memang saya pakai basis 16 sama basis berapa gitu ya. Yang ketiga, ini uji primalitas. Ya. Yang keempat, Diophantine. Nah, Diophantine, siap-siap Diophantine yang 3 variabel ya. Untuk 3 variabel nanti memungkinkan bunian arahkan yang dimisalkan variabel apa sama apa. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini nanti ranahnya KPK pernyataan benar atau salah. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Bisa, Ibu. Oke, kalau sudah saya rasa cukup waktunya habis. Mohon maaf ya kalau waktu liburannya jadi kuliah ya, karena kita cari kelas juga sulit ya, cari waktunya juga sulit ya. Ini Bunian ngejar supaya untuk UTS besok ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Bunian akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sepertinya saya share yang ini ya, yang ada ceritanya ya. Ya. Oke. Ibu sama apakah boleh minta recordnya, Ibu?